Aisyah Datul Adi, saya berperan sebagai narator di drama Keong Mas. Perkenalkan, nama saya Dimas Juliarta. Saya berperan sebagai Raden Inu Kertapati. Perkenalkan, nama saya Renti Puspitasari. Saya berperan sebagai Dewi Chandra Kirana. Perkenalkan, nama saya Rukhanila Sasa. Saya berperan sebagai Dewi Galuh Ajeng. Perkenalkan, nama saya Mukarramia Sidik. Di sini saya berperan sebagai raja. Perkenalkan, nama saya Mahesa, berperan sebagai penyihir. Perkenalkan, nama saya Amelia Zahra. Saya berperan sebagai nenek. Kenalkan, nama saya Dimas Surya, saya berperan sebagai kakek. Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya, Anda? Apakah Ayahanda begitu juga? Ya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang. Lalu, apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian kepada Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah kepada Raden Inu Kertapati. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan oleh Raden Inu Kertapati, Ayah? Ayah telah memutuskan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Maaf, Ayahanda. Galuh permisi dulu. Sementara itu, Dewi Galuh Ajeng merasa iri dengan Dewi Chandra Kirana yang bernasib baik karena akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakainya pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik seorang penyihir. Permisi. Apa ada orang di dalam? Apa yang kamu ingin dari planet? Aku membutuhkan pertolonganmu. Kamu membantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Dewi Chandra Kirana menjadi sesuatu yang paling menjijikan. Yang jelas, aku ingin dia menderita. Saya mempunyai ramuan yang bisa membuat Kirana menjadi keong emas. Tapi ketika siang hari dia menjadi manusia, dan ketika malam hari dia berubah menjadi keong emas kembali. Kutukan itu akan berakhir jika dia bertemu dengan Raden Inu Kertapati. Berikan padaku ramuan itu. Ini ramuannya. Kujurkan semua ramuan ini ke tubuh Chandra Kirana dengan baca mantra Guru Aing Bubut Nyambut. Terima kasih atas bantuanmu. Ini ada sedikit uang untukmu. Setelah itu, Dewi Galuh Ajeng menuju kembali ke istana dan menuju ke kamar Chandra Kirana. Kebetulan, Chandra Kirana sedang tertidur lelap. Kemudian, Galuh Ajeng menaburkan ramuan di sekujur tubuh Chandra Kirana. Pupur aing, pupur kenyang. Chandra Kirana seketika berubah menjadi keong emas. Kemudian, Galuh membuangnya di sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut di jalanya. Keong emas itu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, nenek meletakkan keong itu di tempat yang aman dan beristirahat sejenak di kursi. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian, ia memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Ini aku juga belum mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak, aku mau makan apa? Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan-masakan yang lezat. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek mengalami kejadian yang serupa.
Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi ketika ia pergi mencari ikan. Kemudian, nenek itu berpura-pura pergi dan segera menuju ke belakang rumah untuk mengintipnya. Betapa terkejutnya si nenek karena keong yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis yang cantik. Karena penasaran, nenek memberanikan diri untuk menegur putri yang cantik itu. Kamu ini putri cantik. Dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang dikutuk menjadi keong emas oleh saudaraku sendiri. Kasihan sekali dirimu, Nak. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini. Makasih, Nek. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu bahwa Dewi Chandra Kirana menghilang. Ia pun segera pergi mencarinya dengan menyamar menjadi seorang rakyat biasa. Nenek sihir pun segera tahu dan mengutus ekor gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Setelah berjalan cukup jauh, mengikuti arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu sepotong roti. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Nak, kenapa kek? Tolonglah nak, sudah beberapa hari kakek tidak makan. Ini kek, Iya anak muda, janganlah kau mengikuti petunjuk gagak tadi. Karena dia adalah utusan kakek sihir. Dia memberikan jalan yang salah padamu. lalu apa yang saya harus lakukan kek? Berhati-hatilah dalam perjalanan ini, anak muda. Baiklah kek. Setelah berhari-hari berjalan kaki, akhirnya Raden Inu sampai di desa Dadapan. Ia pun menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya. Permisi, Sebentar. bukankah kau Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa di sini? Ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Mari ikut denganku, ayahmu sedang menunggumu. Mereka segera pulang ke istana dan melangsungkan pernikahan. Sementara itu, Dewi Galuh Ajeng mendapatkan hukuman dari ayahnya. Seluruh istana berbahagia dengan acara pernikahan ini. Dan mereka hidup bahagia bersama